Udah hari Natal aja nih sahabat. Nah, salah satu hiasan khas dan ikonik di hari Natal ya pasti pohon Natal kan? Tahu nggak sahabat, ada 5 pohon Natal unik yang dikreasikan umat Nasrani buat ngerayain Natal tahun ini. Apa aja nih pohon Natal yang paling unik tahun ini? Yuk kita check it out. Di posisi kelima, kita menuju ke Purwokerto, Jawa Tengah. Tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer. Eits, jangan salah sangka dulu guys. Kita di mari bukan buat kuliah ya, tapi inilah hasil kreativitas Sivitas Akademis Tikom yang membuat pohon Natal dari skripsi mahasiswanya. Bayangin aja, ada 200 skripsi disusun sedemikian rupa hingga membuat pohon Natal setinggi 3 meter. Kreatif juga ya. Nah, skripsi siapa itu ayo yang dijadiin pohon Natal? Dari Purwokerto kita meluncur ke Sumatera Utara, tepatnya di kisaran Kabupaten Asahan. Di gereja Kristen Protestan kisaran ini, jemaah gereja terutama anak mudanya dengan kreatif ngumpulin sabut kelapa dari pasar tradisional menjadi sebuah pohon Natal. Bayangin aja guys, 250 kg sabut kelapa dikumpulin sebagai bahan utama pembuatan pohon Natal ini. Butuh 3 minggu bagi anak-anak muda jemaah gereja ini buat ngerangkai sabut kelapa jadi pohon Natal. Keren ya? Di posisi ketiga, ada pohon Natal yang terbuat dari sendal jepit nih guys. Tapi ini bukan hasil sendal jepit colongan loh ya. Ini tuh sendal yang diberikan umat dan warga di sekitar Gereja Santa Maria Perawan di Klaten, Jawa Tengah. Ada sekitar 700 sendal jepit dari 36 warga dan jemaah gereja yang sukarela memberikan sandalnya demi membuat pohon Natal ini. Nah, kalau udah selesai, please jangan saling rebutan nyari sendal jepitnya ya guys. Dari Klaten kita bergeser sedikit nih, masih di wilayah Jawa Tengah guys. Tepatnya di Gereja Kristen Indonesia Tabernakel. Di sini ratusan galon air mineral bekas dikreasikan menjadi pohon Natal yang sangat indah. Ngebikinnya hampir sebulan guys, alias selama 3 pekan untuk jadi pohon Natal ini. Ada sekitar 350 galon plastik yang disusun secara kreatif dan sangat inovatif. Nah, yang paling unik adalah di Surabaya, Jawa Timur. Di sini, jemaah gereja Katolik Santo Vincentius malah bikin pohon Natal dari alat-alat rumah tangga. Tak ayal, panci, wajan, hingga setrika pun nempel dan dijadikan satu membentuk pohon Natal. Total ada sebanyak 900 alat dapur yang dipakai sebagai bahan utama pohon Natal ini. Tapi jangan khawatir guys, alat dapur ini nantinya jadi hadiah door prize bagi jemaah gereja. Wah, keren betul ini idenya. Beribadah sekaligus bersedekah. Mantap. Bagus-bagus banget ya, luar biasa loh. Mau disapa udah bagus banget. Udah nggak sabar banget pengen komentarin itu tadi ya. Pengen lihat, soalnya kan tadi kan seru banget tuh Pram. Emosi unik banget. Iya. Apalagi yang dari sendal jepit tuh coba. Iya. Aku paling suka yang itu sih tadi yang air mineral tuh warna-warni. Banyak ini lampu-lampunya. Oh, kita juga mau ngucapin nih Merry Christmas, Selamat Natal bagi yang merayakan ya Tas ya. Betul, Selamat Natal dan juga berlibur sama keluarga ya. Karena kan ini mulai nih cuti bersama, cuti panjang nih. Wah, luar biasa. Kita sapa dulu kali ya. Nah, sahabat RTV, kita ketemu lagi di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Pramadika Samudra. Dan juga saya Tasya Syarif. Kita udah siapin banyak banget informasi menarik ya Pram ya. Kalau tadi kan pohon-pohon Natal tuh ada informasi ini seru, yaitu wisata tuh Pram. Kamu masih bingung gak jalan-jalan kemana? Bingung banget Tas. Ih, bingung banget. Tolong dong direkomendasiin biar dibaca beritanya. Kamu berada di tempat yang tepat. Ini nih Pram, ada di Tegal, Jawa Tengah ya Pram ya. Ada wisata yang unik banget karena ini menggabungkan wisata wahana, main sama berbagai macam satwa juga, dan itu unik-unik permainannya. Mau lihat gak? Jadi penasaran. Jadi penasaran ya. Langsung aja kalau gitu, ini dia liputannya.
Berenang dan main air di kolam renang, bercengkrama dengan binatang unik dan langka, mulai dari reptil, ikan hingga mamalia, atau malah jadi bingung memilihnya. Buat yang bingung, di Desa Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ada tempat wisata yang menawarkan kedua atraksi tadi. Di sini kita bisa bermain air sepuasnya, mulai dari perosotan, ember tumpah, air mancur, hingga kolam arus, semuanya dijamin seru. Apalagi kedalaman kolam arusnya cukup dangkal, hanya 15 cm aja. Jadinya mengurangi resiko tenggelam. Nah, buat kamu yang belum bisa berenang, ada ban pelampung nih yang juga bisa digunakan. Tapi ingat, adik yang belum bisa berenang tetap harus dijaga oleh orang tuanya masing-masing ya. Saking serunya di musim liburan, tempat wisata ini jadi tujuan utama warga Tegal dan sekitarnya. Baru kali ini ke sini, tapi ramai sekali ya. Terus tempatnya juga enak. Buat anak-anak main. Khususnya buat Selain wahana air, lokasi wisata ini juga memiliki kegiatan lain yang tak kalah seru. Seperti memberi makan ikan mas yang langsung menyerbu begitu kita duduk di pinggir kolam. Selain itu, ada banyak koleksi burung dan binatang langka lain yang siap diajak berinteraksi. Mulai dari aneka burung, ular sanca kuning, kura-kura Brazil, burung unta, dan buaya muara. Cocok nih jadi tujuan wisata edukasi buat anak sekolah. Ini kita memanfaatkan waktu libur, pengenalan hewan-hewan di sini yang ada. Ternyata kami dari sana, pertama ada ikan, ada apa aja ya? Ada apa aja tadi sayang? Ada ikan, ada burung, ada musang, apa lagi? Ada buaya, apa lagi? Iya, biawak. Terus ini tadi apa? Buaya. Mamanya juga senang di sini Pak. Kita cinta alam juga, istilahnya kebersamaan juga kayak gitu. Selain berenang dan berinteraksi dengan hewan langka, tempat ini juga menyediakan aneka wahana permainan anak. Dijamin buah hati nggak akan bosen diajak ke sini. Tiket masuknya cukup murah ya sahabat, hanya Rp10.000 aja per orang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Gimana Pra? Bagus kan? Bagus sih, Tas. Bagus ya. Tapi di Tegal, Jawa Tengah kejauhan, Tas. Ih, masa sih jauh? Enggak lah, nggak jauh. Emang mau yang lebih deket lagi? Iya, mau dong, ada nggak? Ada di Pulau Dewata. Itu lebih jauh lagi, Tasya, di Bali. Tapi cuma nuansa Pulau Dewata, Pram. Ada di Jawa Barat nih, Pram. Penasaran nggak di mana? Jawa Barat, nuansa Dewata. Mau lihat kan? Langsung aja kalau gitu kita lihat. Ini dia. Main di pantai itu emang sensasinya beda banget ya sahabat. Angin sepoi-sepoi, suara deburan ombak, aroma khas laut. Pokoknya semua bikin suasana liburan lebih terasa. Apalagi pantainya serasa di Bali gini nih. Ya, jangan ketipu ya sahabat. Ini bukan di Bali beneran loh. Cuma namanya aja Pantai Bali. Tapi daerahnya sih ini di Jawa Barat. Tepatnya wisata Balongan Indah di kota Indramayu. Nah, sejak pekan lalu, eksotisme pantai ini seakan menyihir ratusan wisatawan untuk datang. Bahkan dari luar kota loh sahabat. Ditambah lagi harga tiket masuknya itu murah banget. Libur sekolah, libur akhir tahun juga. Untuk dewasa, harga tiketnya Rp15.000. Sementara anak-anak dikenakan 12 ribuan aja. Spot-spot cantik buat foto juga banyak di sini sahabat.
sempetin mampir sini deh. Soalnya di akhir tahun nanti jumlah pengunjung bisa melonjak drastis loh. Biasanya kalau untuk sampai mendekati di tahun barunya, kita biasanya pengunjung itu sampai kisaran ya sampai 20 sampai 25 ribuan lah. Nah kan, jadi kapan mau mampir ke pantai Bali ala Indramayu ini? Dari Indramayu, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Lumayan lah ya Pram ya, tipis-tipis Bali ya. Jadi Balinya itu kan Balongan Indah gitu. Iya. Jadi Bali. Ternyata di Jawa Barat. Ada lah itu ornamen-ornamen Balinya mah dapet lah, boleh buat. Ya lumayan lah ya. Kalau nggak bisa ke Bali, ke situ aja cukup. Ke situ aja cukup. Pasti kan mereka nginep di hotel tuh ya, para wisatawannya. Tapi kamu tahu gak sih kalau misalnya nginep di hotel tuh ternyata nggak cuma kita aja orang yang nginep di hotel. Enggak. Hewan juga bisa ternyata. Hewan juga nginep di hotel. Maksudnya dia sama yang punya gitu, anabul bawa anabul. Enggak nginep di dong, hotel yang punya mah pergi jalan-jalan, liburan, si hewannya juga disiapain hotel. Oh, gitu. Penasaran ya? Penasaran gak? Ini katanya penuh banget. Mau tahu. Mau tahu banget ya? Ya udah kalau gitu ini dia liputannya. Wah, ramai ya anjingnya. Jangan salah kira ya sahabat, ini bukan kebun binatang ataupun tempat jualan hewan. Tapi ini tuh salah satu hotel bintang 5 untuk anjing alias dog hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Berlokasi di kawasan Jalan Tenggilis, Mejoyo Selatan, hotel khusus hewan peliharaan ini mengalami lonjakan tamu yang menginap loh. Anjing putih milik Agnes Pakpahan ini salah satunya. Jadi selama Agnes pergi berlibur, anjing peliharaannya tetap terawat dengan baik. Aku sudah langganan di sini sejak akhir Covid. Di sini keluarganya kuat banget sehingga aku memutuskan untuk menitipkan anjing saya di sini. Selain harganya cukup terjangkau, para pecinta anjing tak perlu khawatir karena hotel penitipan ini dijaga oleh orang-orang berpengalaman. Tentunya dengan fasilitas yang cukup membuat tenang para pemilik hewan. Mulai dari kamera pengawas, playground, kolam renang, hingga snack dan salon khusus hewan peliharaan. Dengan tarif mulai Rp110.000, hotel ini semakin ramai di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Meningkatnya sih 100% ya. Jadi biasanya kalau liburan kayak gini sampai 700-an. Dari bulan normalnya itu 400 dan sekarang 700-an. Ini apa aja Mas yang biasanya dititipkan kalau liburan Natal? Di sini sih mayoritasnya memang dog hotel. Cuman kita juga menerima cat hotel. Selama menginap, aktivitas bermain hewan peliharaan ini juga akan direkam dan videonya dikirim kepada majikan masing-masing. Jadi selama musim liburan ini, hewan peliharaan senang, majikan pun tenang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, lucu ya Tasya tadi ya. Ternyata ada juga tuh hotel-hotel untuk hewan-hewan ya. Jadi kita harus nyiapin kos ya Pram ya. Gak cuma kita buat liburan, tapi si hewan-hewan juga harus disiapin uang tuh buat mereka diinepin di Iya hotel. dong, biar nggak stres anabulnya ditinggal pergi ya kan. Ini lengkap sudah ya. Betul. Informasi. Nah sahabat RTV nih, kita selama seharian ini kan pasti sudah banyak berita-berita yang terjadi ya. Dan kita sudah memilih 2 berita pilihan untuk kita saksikan bersama. Ini yang Ada pertama apa nih, aja? yang pertama ada tes DNA dari bayi yang diduga tertukar nih. Jadi ada tes DNA bayi yang tertukar, ternyata hasilnya si bayi ini tidak tertukar. Jadi sama ya DNA-nya ya. DNA-nya gitu. Nah ini mesti menjadi apa ya namanya ya, masih menjadi dilema polemik gitu. Jadi orang tuanya juga masih pengen tes mandiri gitu. Jadi memang masih panjang nih rangkaian kasusnya ini ya untuk menentukan si anak ini bener anaknya atau enggak. Nah ini ada berita pilihan yang kedua. Ini juga lagi heboh nih Pram. Ini seputar Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kali ya berita pilihan yang pertama. Oke, ini dia informasinya di mana ada berita di tes DNA yang sudah keluar hasilnya dan bayinya ini ternyata menurut versi rumah sakit dan juga polisi tidak tertukar. Identik gitu ya. Identik. Ini dia informasinya.
Setelah menunggu sepekan, tes DNA Mr. X atau bayi pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti yang diduga tertukar akhirnya keluar. Polres Jakarta Pusat langsung mengumumkan hasil tes DNA laboratorium Pusdokes Polri. Dan hasilnya adalah si bayi yang kemarin diekshumasi adalah anak biologis dari pasangan Rauf dan Feni. Seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1 maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Untuk memperkuat hasil tes DNA, pihak rumah sakit juga bilang nggak ada kesalahan prosedur dalam pelayanan pasien. Tentang SOP identifikasi, kami juga sudah jelaskan kepada penyidik bahwa proses dilakukan ya, pemberian gelang, kemudian penjelasan dan hal-hal yang lain kami runut kembali. Dan ini juga divalidasi ulang, jadi setelah kejadian ini pihak Dinas Kesehatan Jakarta itu juga turun 2 kali untuk mengevaluasi. Tapi Rauf, orang tua yang merasa bayinya tertukar, membantah. Ia justru merasa ada perbedaan tindakan dengan SOP yang berlaku. Makanya, Rauf minta sampel DNA si bayi untuk uji DNA secara mandiri. Saya kan kalau SOP rumah sakit beberapa orang yang saya tanyain tuh kalau bayi baru lahir diperlihatkan jenis kelaminnya apa jenis kelaminnya, apa laki-laki atau perempuan. Terus si ibunya juga dikasih gelang 2 ya, kalau menandakan anaknya laki-laki atau perempuan seperti itu Pak. Waktu itu kan saya mau minta untuk diberikan sampel Pak, sampel cadangan. Tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Ya Pak. Sama itu yang CCTV dari Dr. Opi saya pengen lihat Pak. Kasus dugaan bayi tertukar ini berawal dari proses kelahiran sesar Feni Selvianti di RS Islam Cempaka Putih pada September lalu. Setelah lahir, orang tua bayi hanya diperlihatkan sejenak, lalu dilarang melihat buah hati mereka dengan alasan medis. Sehari kemudian, bayi mereka dinyatakan meninggal dunia. Namun orang tua bayi menganggap kematian bayi mereka janggal dan menganggap jasad yang dikuburkan berbeda dari bayi yang pertama kali diperlihatkan kepada mereka. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Ya, kita langsung aja ke berita pilihan kedua. Ini di mana ada KPK yang akhirnya menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus dugaan suap Harun Masiku. Ya, ini antar waktu anggota DPR RI gitu ya, Pram ya. Tapi ini ternyata KPK belak-belakan nih tentang peran Hasto. Apa aja ya perannya? Langsung aja kalau gitu kita lihat ini dia berita pilihan kedua. Rumah mewah ini milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah ini tampak sepi, hanya terlihat satu mobil di garasi dan tidak ada penjagaan khusus di sekitar rumahnya. Loh, kenapa ya? Kondisi ini terpantau pasca KPK tetapkan Hasto jadi tersangka. Nah loh, udah pada tahu kasus apa? Yap, betul sekali. Hasto Kristianto jadi tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI untuk Harun Masiku yang kini masih buron. Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku pun dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Menurutnya, penetapan Hasto syarat dengan rekayasa politik. KPK pun belak-belakan tentang keterlibatan Hasto. Ia diduga ikut terlibat memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang kini telah bebas setelah divonis 7 tahun penjara dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung serta diduga telah memerintahkan Harun Masiku merendam handphonenya untuk menghilangkan barang bukti dan meminta Harun segera melarikan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan RTV.